Bitcoin mengalami pump signifikan di minggu kemarin nih. Pasti crypto holder pada senyum-senyum nih. Nggak hanya Bitcoin, tapi mayoritas altcoin pun mengikuti kenaikan dari Bitcoin itu sendiri. Utamanya yang paling menarik Solana dan Link ya. So, ini adalah update dari Bitcoin setelah update kita yang sebelumnya udah sesuai dengan projection apa yang kita buat. Dimana di video tersebut kita mengungkapkan bahwasanya kemungkinan besar minggu ini Bitcoin bakalan weak filling di zona area fake out ketika news ETF itu di-approve ya. Ternyata false gitu yang dari Cointelegraph. Dan di video tersebut kita menyampaikan kemungkinan besar Bitcoin bakal weak filling di 30.560 dan minimal banget di 28.700-an. Dan sekarang selesai dan sekarang kita update movement terbarunya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Please tekan tombol like dan share ke teman tradingmu supaya mendapatkan edukasi yang sama. Let's go. Guys, kita udah dalam materi atau layarnya sekarang. So, ini adalah video yang saya maksud sebelumnya, di mana ini diupload kurang lebih 5 hari yang lalu. Di sini kita mengungkapkan pendapat bahwasanya kemungkinan besar Bitcoin itu masih bakal mengalami kenaikan minimal banget ya di weak filling 30.560-an dan minimal banget di 28.795 ya. Yang kita prediksikan sebetulnya dia turun terlebih dahulu, namun ada skenario ketika di time frame 15 menit itu breakout ya kita bakalan one way naik. Untuk kalian yang penasaran bagaimana cara kita mendapatkan momentum tersebut, silahkan tonton terlebih dahulu. Judulnya Bitcoin ETF iShares BlackRock Approve. Tapi bohong, at least meskipun kalian nggak dapetin momentumnya, ya kalian gain knowledge ya. So, di minggu ini kita bakal new update pergerakan dari Bitcoin itu sendiri. Ini adalah chart dari Bitcoin USDT. Nah, ini adalah analisa kita sebelumnya ya. So, ini di perpetual market, kita coba di spot market aja kali ya. So, kalau kita ngelihat dari weekly time frame sendiri, sebetulnya movement dari Bitcoin itu sendiri itu sangat-sangat bullish, teman-teman. Dimana dalam minggu kemarin, itu Bitcoin mengalami kenaikan sekitar plus 10,45%. Artinya, Oktober kemungkinan besar valid ya. Dan ini pun masih tanggal 23. Kemungkinan besar Oktober tuh ya valid gitu loh. So, kalau kita ngelihat weekly sendiri, bullishnya sangat signifikan. Cuman kita harus perhatikan, nggak harus, nggak boleh gelap mata gitu loh. Meskipun ini naiknya signifikan, apakah kita harus beli sekarang gitu kan? Mengingat ini harganya cukup premium juga, teman-teman. Kalau kita lihat historical data sebelumnya, di level sini, itu merupakan area resisten yang become support. Area support yang become resisten. Kok kebalik gitu ya. Kalau kita melihat historical sebelumnya, teman-teman, di weekly time frame, itu zona sini merupakan area-area yang menjadi area key level, di mana beberapa waktu ketika harga Bitcoin menyentuh level sini, maka Bitcoin mengalami reaksi tertentu yang sebelumnya become support dan akhirnya dia menjadi resisten. Apakah saat ini Bitcoin bakal breakout gitu ya dari level tersebut gitu. So, kalau kita marking terlebih dahulu, teman-teman, area di sini sebetulnya area tertinggi ya. Kenapa nggak di sini, Bang? Ya, ini bisa juga dikatakan area tertinggi, cuman belum berhasil close dengan body candlestick. Kalau kita lihat 4 minggu, teman-teman, mulai dari tanggal 19 Juni, 26 Juni, kemudian 3 Juli, dan 10 Juli, itu Bitcoin sempat nge-retest level 30.981, namun gagal closing di level tersebut gitu loh. Dan untuk saat ini, di tanggal 23 Oktober 2023, Bitcoin kemungkinan besar bakalan nge-retest level tersebut gitu ya. So, kalau kita lihat sebetulnya, kalau di weekly time frame, kesimpulannya jelas ini bullish. Cuman di beberapa video sebelumnya gitu ya, saya memberikan informasi bahwasanya kemungkinan besar sih weekly time frame itu akan membuat yang namanya bullish flag, dimana kemungkinan besar areanya memang bakalan breakout gitu ya. Kalian breakout seperti ini, cuman area di sini masih belum valid, dan ketika emang skenarionya seperti ini, teman-teman, kemungkinan besar ya masih bakalan retest ke bawah gitu. Cuman area sini kita masih hold karena movementnya masih belum valid. Kita turunin ke daily time frame. Di daily time frame sendiri cukup menarik sih di sini ya, dimana kalau kita lihat di weekly time frame pergerakannya sangat-sangat jelas bullish dan bearishnya. Namun kalau kita lihat di weekly time frame seperti movement pump and dump gitu ya. Habis nge-pump, dia balik lagi
bearish, habis ngedump dia balik lagi bullish seperti itu ya. So kita marking terlebih dahulu teman-teman. Sebetulnya oke. Sebetulnya level sini itu merupakan area support sebelumnya. Jadi kita marking terlebih dahulu. Oke, support, dan support 3 kali, 4 kali bahkan di retest as a support. Kemudian kalau kita ngelihat structure-nya dia udah become bullish ya. Dia bikin higher low karena di sini higher high, higher low gagal, higher low lagi bikin lower high, dan di sini bikin higher low kembali. Dan di sini movement-nya become bullish. Oke, kita tandain breakout level sini nih, sempet breakout. By the way, gue jelasinnya rinci banget ya guys ya. Ini kalian dapat knowledge juga nih harusnya. Oke, di sini switch ya teman-teman key levelnya. Beberapa kali become resistant, become support. Ini pun aku update juga di Telegram dan kita mendapatkan momentumnya untuk entry position di zona-zona sini ya. Kemudian di daily udah jelas high sebelumnya. Kalau kita cek di sini, oke, high sebelumnya di sini udah di breakout ya, breakout structure di sini. Kalau kalian menggunakan metode smart money concept harusnya tahu. Cuman yang di level sini nih masih belum valid bikin higher high. Jadi mungkin masih di hold terlebih dahulu, jangan FOMO. Coba kita turunin di 4 jam, di 4 jam sendiri. Oke, di 4 jam sendiri masih sangat-sangat bullish ya. Sebentar teman-teman, kita pause dulu. Oke, sorry tadi lampunya mati ya. Jadi kita balik lagi di 4 hours, momentumnya masih sangat-sangat bullish. Kalau kita lihat strukturnya sendiri sih udah valid teman-teman. Ini become bullish movement lagi, apalagi di 4 jam sebelumnya close jam 11 siang. Ini juga bullish engulfing. Jadi momentumnya saat ini sangat-sangat bullish ya. Kalau kita tandain di sini juga it's valid breakout juga, valid breakout structure. Masih belum ada sign. Di sini juga lower time frame-nya itu masih ketahan. Movement-nya mirip kayak gold nih ya. Kalau kalian buka chart gold, harusnya movement saat ini itu sangat-sangat mirip. Kita buka sedikit. Oke. Coba. Gini ya. Turunin 30 menit. Nah, movement di sini mirip seperti gold. Kemudian dia melakukan kenaikan, abis itu dump. Cuman apakah movement tersebut bakalan diikutin dengan Bitcoin? We never know. Yang jelas strukturnya masih bullish, dan next target harusnya area sini. Ini merupakan area major resistance di weekly time frame. Tandain dulu. Kalau kita daily lagi teman-teman, ya major resistance di weekly time frame. Kemungkinan besar ya kita masih bakalan di-push untuk naik beberapa saat waktu. Cuman apakah ini area yang menarik buat long position? Menurut saya pribadi kurang ya teman-teman. Kalau kita ngelihat harusnya saat ini ada gap. Ada gap nggak ya? Di weekly time frame, udah di close. Tidak ada gap minggu ini, jadi aman. CME gap nggak ada. Let's check terlebih dahulu untuk make sure. Oke. Movement semua time frame mengatakan kita bakalan bullish terlebih dahulu. Cuman kalau entry price di sini itu masih cukup berbahaya teman-teman. Meskipun daily, weekly mengatakan dia bullish, area sini masih belum menarik up. Kalau emang dikasih sebetulnya ya, kita mungkin dikasih reject di sini, rejection. Kemungkinan besar bakal retest di sini, naik, dia gagal bikin higher high baru, kemudian dia retest di sini, ya bisa untuk melakukan kenaikan. Atau idealnya ya kita kalau dikasih retest di sini lagi untuk melakukan kenaikan lagi, itu menjadi zona-zona yang menarik ya. Jadi mungkin teman-teman bisa marking area-area tersebut, which is di sini. Kemudian kalau di 4 hours mau nego lagi di sini juga bisa sebetulnya. Jadi ini area-area yang menarik. Ya, ini cukup high risk, zona support paling dekat.
Kemudian gini area ideal, retest ideal sebelum melakukan kenaikan. Dan ya, movementnya bakal seperti ini. Kalau kita lihat 1 jam masih belum ada sign dia bakalan bearish ya. Di sini pun wicknya di breakout, kemudian di retest jadi support naik lagi. Di 30 menit masih belum ada tanda, 15 menit pun sama, 5 menit pun sama. So, jadi kesimpulannya semua time frame mengindikasikan Bitcoin masih bakalan naik at least di 39.75 atau kemungkinan besar ya, mungkin di 32 itu masih bakalan possible untuk di revisit. Tapi apakah one way? We never know. Yang jelas zona ini terlalu mahal untuk kita sell dan terlalu mahal untuk kita buy dan terlalu bullish juga untuk kita sell. Jadi mungkin kalian bisa standby di zona-zona yang saya marking di sini ya. Dan kemarin ada yang tanya sama saya di video tutorial yang ada di Bitget, Bang, seperti ini ya. Bentar, saya buka Telegram terlebih dahulu. Sebentar. Bentar. Mana nih? Oke. Saya buka terlebih dahulu, guys. So, ada yang komentar seperti ini. Kemarin lo masukin $1.000 ya, Cap. Coba bikin konten, Cap, dapat return cuan berapa. Jangan presentasinya aja. Pasti banyak yang nonton di YouTube. So, sebetulnya teman-teman, kemarin itu kita kasih guidance bagaimana cara setting bot yang benar, dan saya pun kasih kalian kail pancingnya ya. Jangan nyontohin apa yang sudah tersedia, tapi recreate sendiri dengan metode yang udah saya berikan. Nah, kalau teman-teman tanya hasilnya bagaimana Bang sekarang? Kalau di current bots ini spot grid trading saat ini berjalan 4 hari 14 jam, itu profit sekitar 43,6%. So kalau kita cek di sini ROI-nya di 4,36 dan APY-nya itu kalau setahun ya itu bakalan naik sekitar 345%, which is ini jauh lebih tinggi daripada rekomendasi yang ada di sini kan. Jadi buat kalian yang penasaran silahkan tonton video tutorialnya gitu ya. So that's it teman-teman, quick update Bitcoin movement di weekly time frame kali ini. Kemungkinan besar ya kita masih bakalan dibawa naik, cuman hati-hati jangan terlalu FOMO dan kejebak pada metode monkey business ya. Santai terlebih dahulu, dan ya please bantu share ke teman tradingmu, atau at least minimal di like lah, supaya Dewa Algoritma itu menolong channel ini untuk nongol di beranda atau FYP gitu ya. Kita ketemu lagi di update Bitcoin selanjutnya. Bye bye.